Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Tema kita kali ini sangat penting, yaitu tentang tantangan kebangsaan masa kini. Kita tahu di tengah dinamika global dan perubahan zaman yang begitu cepat, bangsa ini menghadapi beragam tantangan yang menguji persatuan kita. Begitu pula menguji identitas kita dan masa depan kita bersama. Mulai dari kesenjangan sosial, perubahan teknologi, hingga ancaman terhadap keutuhan dan nilai-nilai kebangsaan kita. Dalam episode ini, kita akan menyelami tantangan-tantangan tersebut bersama para narasumber yang udah hadir, yang akan diisi oleh kawan-kawan Latsar CPNS kelompok 3 batch 4 dari Kementerian PU, untuk menggali bagaimana cara kita menyikapi dan berkontribusi membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu. Sebelum itu, perkenalkan juga, saya Yosua Wardana dari BP2JK Kalimantan Tengah bersama rekan-rekan saya yang hebat yang ada hadir sekarang untuk berdiskusi, dan saya persilahkan pada teman-teman yang sudah hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Mutiara Hutajulu dari BP2J. Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Fernando Sinaga dari BP2JK Kaltim. Baik, perkenalkan nama saya Yonatan Christian dari Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis. Baik, juga terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yonatan Melewa dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5, Tanjung Selor. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah memperkenalkan dirinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan menggali apa saja yang menjadi tantangan utama kita yang sedang bangsa kita hadapi. Jadi, mungkin kawan-kawan yang hadir untuk bisa menyiapkan diri dan kita akan mulai diskusinya. Kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu tentang integrasi dan persatuan bangsa kita. Saya ingin membuka dengan bagaimana bangsa kita ini menghadapi tantangan integrasi dan persatuan. Kira-kira apa tantangan yang masih kita hadapi terkait keberagaman budaya dan sosial? Mungkin kawan-kawan ada pendapat, saya persilahkan kawan-kawan untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, salah satu tantangan utama terkait keberagaman budaya dan sosial adalah munculnya diskriminasi dan intoleransi yang terkadang masih terjadi baik di sosial media maupun di dunia nyata. Hal ini tentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain mungkin ada pendapat yang sama menariknya dengan Mbak Yolanda. Izin Mas Yohanes, mungkin mic-nya agak tertutup. Kita belum bisa mendengarkan. Oh, Silakan sorry Mas Mas. Yohanes. Iya, nggak Ya, apa-apa, nggak apa. jadi saya ingin menambahkan itu ditambah lagi ada perbedaan pandangan politik ya Mas ya. Dan Ya, juga ideologi bisa memecah belah jika tidak dikelola dengan baik Mas. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menjaga dialog atau komunikasi secara terbuka agar bentuk kebinekaan itu tetap jadi kekuatan kita. baik. Sangat ini ya, bahwa itu merupakan kombinasi dari semua aspek dan semua lini Iya, seperti itu. iya Mas. Oke, eh, baik. Rekan yang lain mungkin ada tambahan lagi terkait integrasi dan persatuan bangsa kita. Saya persilahkan. Ya, mungkin saya izin masuk ya, Siap. mahasiswa. Jadi ini, kita juga, nggak kalah pentingnya kita juga harus mengedukasi Grand Mood ini, Mas. Jadi mengedukasi generasi muda. Jadi agar mereka tuh juga memahami makna persatuan di dalam sebuah keragaman. Jadi ini meminimalisir ya, atau menghindari permasalahan seperti pemisahan kelompok yang apa ya, risiko atau membawa pecahan ya Pak. Iya, iya, betul, betul. Terus Artinya terus ya, selain ini ya, selain apa namanya, semua pihak yang dilibatkan, tentunya ada edukasi yang diperlukan dalam pengembangan pihak-pihak terkait tadi supaya ibaratnya
ini tidak menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman gitu ya Mas ya. Yes, betul banget. Seperti di Oke, Papua itu ya. betul Mungkin betul. cukup dari saya. Terima kasih. Silakan narasumber kita berikutnya mungkin ada pendapat terkait Baik, terima isu kasih. ini. Terima kasih Mas Yosua atas kesempatannya. Jadi dari saya sendiri kita bisa berkaca mengenai teknologi. Kita bisa melihat dari dua sisi, yang mana bisa dari teknologi sendiri itu bisa mempersatukan, tetapi jika kita salah dalam menggunakan teknologi ini, itu dapat memecah belah bangsa. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan media digital agar memperkuat rasa kebangsaan kita sebagai generasi muda. Baik, ini menarik juga sudut pandang Mas ya, karena ternyata kita secara umum menganggap bahwa teknologi menyatukan kita, tapi di satu sisi itu justru menjadi sebuah tantangan juga seperti isu yang kita diskusikan tadi ya. Oke, Betul, ini Mas, ini betul. menarik ya, bahwa ternyata kalau saya simpulkan ini tidak tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan teknologi, hanya dengan pemerintah atau hanya dengan masyarakat, tapi ini semua perlu berkolaborasi semuanya sehingga menghasilkan apa namanya penyelesaian yang menyeluruh seperti itu yang saya tangkap. Ini menarik sih ya. Oke, mungkin kita lanjut Betul, ke Mas. segmen berikutnya ya. Karena ini pembahasannya jadi semakin menarik ini, semakin ada kesimpulan bisa kita dapatkan. Segmen berikutnya mungkin saya akan masuk ke ranah ekonomi. Nah, di sini saya ingin menanyakan teman-teman narasumber yang hadir, bagaimana sih pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tapi juga ada ketimpangan. Nah, ini bagaimana tantangannya pembangunan ekonomi berlanjutan, tapi di satu sisi mungkin juga akan menimbulkan ketimpangan. Silakan para narasumber untuk mengemukakan pendapatnya terkait ini. Terima kasih. Bagaimana tantangan dan Eh, ya, boleh Mas, saya boleh siap-siap. mengajukan pendapat nih, Mas. Menurut saya Mas ya, ketimpangan sosial dan ekonomi itu masih menjadi masalah yang besar di negara kita, Mas. Contohnya kayak ada pertumbuhan ekonomi tapi belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Contohnya nih, misalnya kita sudah di Jakarta ini sudah sangat bertumbuh ya, sedangkan di teman-teman kita, keluarga kita yang di timur itu juga juga sebenarnya ingin dikembangkan seperti itu, cuman belum merata. Jadi mungkin itu sih Mas tantangan di bidang ekonomi dan pembangunan kita di negara kita ini. Kita tidak apa namanya eh, kita mengakui bahwa pertumbuhan pembangunan dan ekonomi ini berjalan tapi tidak merata Mas ya Iya, seperti itu. betul. Oke, oke. Berjalan tapi tidak merata ke Oh, seluruh oh, oh. pelosok-pelosok seluruh itu, Mas. Oke. Kira-kira pendapat teman-teman gimana ini menanggapi apa yang Mas Yohanes sampaikan ini? Ada tambahan gitu? Mungkin dari aspek lainnya? Silakan. Ya, betul sekali, Mas. Terutama di daerah terpencil dan kelompok ekonomi kelas bawah yang masih minim terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Oke, oke. Artinya em, ternyata kita harus mengakui lagi kembali ya pembangunan itu ada, namun begitu luas Indonesia ini membuat ini menjadi tantangan juga. Nah, bagaimana narasumber lain menanggapi terkait pembangunan tidak merata ini? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, kalau mungkin dari aku sih lebih ke dikit dampaknya ya. Yang udah pasti, udah jelas itu Yes. pembangunan yang kurang merata ini itu bisa memicu suatu rasa ketidakpuasan dan pastinya akan muncul konflik sosial di masyarakat. Nah, maka dari itu kita juga perlu suatu strategi pembangunan yang lebih berinklusif dan berkelanjutan. Itu ya, menurut pandangan saya pasti. Oke, ini menarik Mas. Jadi ternyata dampak terbesarnya itu adalah konflik tadi ya. Konflik ini menjadi tantangan yang lebih besar runutannya dari ekonomi yang timpang dan pembangunan yang kurang tepat sasaran tadi ya. Ini menarik. Kira-kira narasumber terakhir mungkin ada pandangan terkait ini atau ada sudut pandang lain terhadap kasus Ya, ini? selain pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, kita juga perlu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global dan teknologi harus cepat supaya tidak ketinggalan dan bisa menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas begitu, Mas.
dari sudut pandang saya. Oke, menarik. Tadi empat ya tiga narasumber lain itu mengemukakan secara internal kita misalnya di Indonesia gitu ya. Narasumber terakhir Mas Yohanes Malewa menyatakan bahwa kita juga harus dilihat dari luar gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa tantangan ekonomi ini perlu kita perkuat di dalam supaya tidak timpang sampai akhirnya kita bisa menghindari konflik. Juga nanti untuk ekonomi kita bisa berbicara di luar. Karena tadi seperti judulnya tadi supaya ekonomi kita berkelanjutan dan tidak ada ketimpangan. Oke, mungkin saya rasa Iya, itu betul kesimpulan yang Mas. kita dapatkan ya. Oke, ini semakin menarik nih. Saya masuk lagi ke segmen berikutnya. Saya akan menggali pendapat-pendapat narasumber yang ada. Kemudian nih terkait tantangan demokrasi dan pemerintahan kita. Kira-kira dari isu-isu yang sudah kita angkat atau dari pengalaman narasumber, pandangan narasumber, kira-kira apa tantangannya menurut narasumber terkait dengan demokrasi dan pemerintahan kita. Saya persilahkan nih yang ingin memulai duluan untuk memberikan pandangannya. Mungkin saya mulai duluan sih Mas. Nah ini yang menarik ya dan mungkin baru-baru saja yang terjadi ya. Jadi menurut saya itu tantangan terbesar dalam menjaga kualitas demokrasi. Itu termasuk juga transparansi dan akuntabilitas pemerintah ya. Agar tuh tidak terjadi korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat sama ya saya tidak perlu sebutkan beritanya satu-satu tapi pastinya akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas. Memang lagi rame ya, nih mau demo di pusat gitu. Terus ada juga gejolak-gejolak politik di misal di Pati dan di lain. Itu mungkin juga menjadi tantangan demokrasi juga karena masyarakat sekarang mungkin di pembahasan kita tadi teknologi ini jadi pedang bermata dua. Sosial media, viral dan lain-lain itu menyebabkan hal-hal yang bisa memecah atau menyatukan demokrasi kita. Nah, kira-kira nih bagaimana em, ada nggak sih strategi penguatan gitu buat masyarakat kita? Kira-kira narasumber yang lain mungkin ada masukan atau ada ide gitu supaya demokrasi kita ini tetap erat dan Hmm. merekat. Oke Mas, saya coba memberikan pendapat ya Siap. terkait bagaimana. Jadi kan ada masalah di negara kita ini terkait demo yang besar-besaran kemarin tanggal berapa ya Mas? Ya? Tanggal 25 ya. 25 Agustus itu di kantor DPR. Di situ kan sebenarnya kan perwakilan rakyat ya. Jadi seharusnya pemerintah itu jika ada demo memberikan ruang lah kepada masyarakat memberikan aspirasinya sehingga penguatan partisipasi masyarakat itu dalam pengambilan keputusan juga penting supaya warga merasa suara mereka didengar dan diperhitungkan seperti itu Mas. Jadi untuk demokrasi itu sepertinya itu sih untuk didengar sama perwakilan rakyat ya. Oke, berarti ada kesan bahwa peran partisipasi masyarakat ini agak sedikit luntur, Mas ya, di Iya, akhir-akhir karena ini. diajukan Mas. Dan ini yang menjadi tantangan kita dan sebenarnya itu harus diperkuat setiap Iya, tahun harusnya diperkuat seperti itu ya. hmm, Nah, terus kita rangkul Mas. betul. Nah, lalu saya mungkin akan menanyakan lagi mungkin ke narasumber berikutnya yang ingin mengemukakan pendapatnya ya. Ini kan mudah sekali sekarang kita itu dipecah belah, baik itu melalui sosial media ataupun sarana-sarana umum yang lain gitu. Kira-kira bagaimana ya cara kita untuk menghadapi pola politik seperti ini? Mungkin narasumber ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, saya persilahkan. Baik, Mas. Betul sekali. Kita juga harus waspada terhadap politik yang potensinya itu sangat besar memecah belah. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax yang bisa mencederai proses demokrasi. Sudah seharusnya kita sebelum menanggapi atau menyebarkan berita itu harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Oke, ini menjadi sebuah benang merah yang saya mulai dapat nih kesimpulannya. Bahwa sebenarnya dari diri kita dulu. Demokrasi itu bukan dari orang sekitar kita, tapi dari diri kita dulu. Nah, lalu saya ingin menanyakan ke narasumber terakhir untuk segmen ini, kira-kira bagaimana terkait pendidikan atau hal-hal yang mungkin kita perlu perkuat itu ada sudut pandang nggak?
Silakan. Baik, terima kasih Mas Yosua. Jadi dalam hal pendidikan yang paling utama untuk diperkuat adalah literasi pendidikan atau literasi media atau bisa juga disebut literasi digital itu sendiri yang mana mungkin bisa menjadi kunci agar masyarakat ini bisa menyaring informasi-informasi hoax yang sedang beredar di khususnya di media sosial agar kita lebih dapat menyaring informasi-informasi dan jangan langsung terpercaya oleh informasi-informasi yang diberikan seperti itu. Jadi mungkin itu pendapat saya, Mas. Terima Baik, kasih. ini kembali lagi ya, bahwa teknologi ini menjadi peran yang penting bagi kita, baik itu dari ekonomi, pembangunan, bahkan ke demokrasi kita sekarang. Dan ini menjadi tantangan yang besar dan berat juga, begitu pula transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tadi yang disampaikan sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya itu tetap perlu harus kita perkuat peran kita dari masyarakat sampai pemerintah. Semoga ini bisa terus kita kembangkan sehingga nanti bisa membantu pemerintah seperti itu. Saya masuk ke segmen berikutnya ini. Ini sedikit kita agak enjoy sedikit karena ini kita akan membahas yang hijau-hijau dan yang sejuk-sejuk. Nah, karena ini kaitannya tentang iklim dan lingkungan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa tantangan kebangsaan juga terkait dengan perubahan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, bagaimana ini tantangannya bagi kita menurut narasumber untuk menghadapi masalah lingkungan kita, masalah perubahan iklim baik secara apa namanya secara lingkup Indonesia saja maupun perubahan iklim secara global. Saya persilahkan kepada narasumber untuk mengupakan pendapatnya terkait lingkungan dan iklim, perubahan iklim. Silakan. Menurut saya, Indonesia ini negara yang sangat rawan bencana alam, Mas. Karena perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan juga masih sering terjadi sekarang-sekarang ini, Mas. Ya, ternyata memang menjadi tantangan juga buat kita ya, meskipun kita sudah di zaman yang modern ini, itu juga perlu tetap kita apa namanya waspadai seperti itu. Terima kasih banyak, Mbak. Silakan pandangan lain dari narasumber yang lain, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yosua. Jadi menurut saya tadi juga selain eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan, mungkin dari eksploitasi sumber daya alam tersebut itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi mungkin dari itu kita harus menjaga bahwasanya sumber daya ini jangan terlalu dirusak agar tidak berdampak pada lingkungan dan iklim yang saat ini menjadi tantangan global ya kalau menurut saya. Seperti itu, terima Oke, kasih. terima kasih Mas. Jadi selain kita berjaga karena rawan sekali Indonesia ini dengan perubahan iklim, kemudian eksploitasi pun karena kita tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya gitu ya. Yang justru dieksploitasi terlalu besar, kita tidak menikmati hasilnya, justru merasakan dampaknya seperti itu. Nah, ini sepertinya perlu ini ya, perlu apa namanya, perlu suatu hal yang bukan penjagaan terhadap lingkungan dan iklim kita. Saya persilahkan narasumber berikutnya. Ini yang akan dilakukan untuk menjaga ya misalnya menjaga lingkungan. Penting sekali untuk memperkuat kesadaran, Mas. Kesadaran kolektif soalnya menjaga lingkungan itu kita bisa memberikan pendidikan kepada generasi-generasi dari awal pendidikannya, Mas. Gitu. Baik, terima kasih. Ini saya dapat insight bagus nih bahwa awalnya saya mikirnya kita aja gitu, tapi ternyata itu semua dimulai dari kita kecil Jadi, sebenarnya ya. harusnya, Mas. Ah, ah. Ini Tapi hmm, karena kita sudah kita harus memberikan contoh yang baik dan betul. pendidikan yang baik lah. Betul. Jadi menjaga lingkungan itu dimulai dari pendidikan gitu ya. Dan bagaimana kita mencontohkan ini pada generasi-generasi yang akan datang Iya, seperti itu. betul, Mas. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada narasumber terakhir,
kita sudah melihat secara global, secara umum, masyarakat dan lain-lain. Pemerintahnya bagaimana nih terkait ini? Tantangannya atau ada saran kah terkait isu kita? Saya persilahkan. Nah, di sinilah yang terpenting menurut saya juga ya. Di sebagai fungsi pemerintah juga, pastinya pemerintah tuh harus mendorong kebijakan hijau ya, terutama dan pembangunan berkelanjutan. Ini supaya ada harmoni antara ekonomi dan lingkungan ini bisa tercapai. Begitu sih menurut saya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Berarti kembali lagi seperti pembahasan kita yang awal bahwa semua pihaknya harus saling berkolaborasi seperti itu. Baik itu pemerintah, masyarakat, bahkan dari segi pendidikan, teknologi, dan itu semua dimulai kesadaran. Jadi tantangan kebangsaan ini sekali lagi itu merupakan hal yang penting untuk kita wujudkan bersama dan dimulai dari diri kita dulu. Oke, saya kan mungkin akan masuk ke segmen berikutnya terkait kita sebagai ASN muda dalam bela negara. Tantangan kebangsaan masa kini dan bela negara itu saya rasa saling berkaitan. Bela negara adalah sikap dan tindakan kita menjaga bangsa dari berbagai masalah, seperti ketimpangan sosial tadi, kemudian ada intoleransi, konflik, kemudian dan pengaruhnya terhadap pengaruh juga dan pengaruh global kita. Maka dengan semangat bela negara dari semua aspek tadi yang sudah kita bahas, kita bisa memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan ikut membangun negara kita. Setelah kita memahami berbagai tantangan kebangsaan tadi yang dihadapi bangsa ini, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja yang harus dilakukan kita sebagai ASN muda dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata dari bela negara? Saya persilahkan pada narasumber untuk mengemukakan pendapatnya nih. Baik Mas, sebagai ASN yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata bela negara yaitu kita harus menumbuhkan kesiapsiagaan mental, fisik, dan sosial dengan selalu siap mengatasi berbagai tantangan, ancaman, dan perubahan lingkungan kerja maupun bangsa. Kita sebagai ASN muda perlu menjaga kesehatan, pikiran positif, serta kemampuan kritis untuk menyikapi isu-isu kontemporer secara bijak agar kita bisa membedakan mana isu yang harus ditindaklanjuti atau tidak. Begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Yolanda. Kita harus bisa memilah gitu ya, karena ini penting juga buat kita. Silakan narasumber berikutnya terkait isu yang dilemparkan tadi, mungkin ada pendapat lain. Saya ada pendapat lain Siap, Mas terima kasih. menambahkan yang harus kita lakukan sebagai calon ASN dan ASN ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud nyata Mas dari bela negara itu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Contohnya dalam segala aspek tugas dan kehidupan sepertinya bertindak profesional dalam bekerja, kita berintegritas dengan bekerja dengan jujur, serta melayani masyarakat dengan baik, cepat dan tanggap, Mas. Jadi itu yang akan bisa kita lakukan sebagai pengimplementasian kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pengabdian kepada negara. Baik, akhirnya kembali lagi kepada ideologi kita ya, Pancasila. Semua sudah terangkum di situ ternyata, dan saya sangat sepakat dengan itu. Silakan narasumber berikutnya terkait isu ini mungkin ada penguatan lagi yang lebih insight buat kita semua. Baik, mungkin saya izin masuk ya, Mas. Jadi yang mungkin saya sampaikan ini ada sedikit irisan dari pendapat Mbak sama pendapatnya Mas Yohanes. Jadi Ya, yang bisa kita lakukan selanjutnya itu ya pastinya menjaga dan memperkuat persatuan. Jadi fokus saya di sini adalah persatuannya dan juga kerukunan bangsa. Nah, caranya itu menurut saya ini menghindari sikap mudah terprovokasi, terutama dengan berita-berita yang zaman sekarang banyak hoax ya. Jadi kita harus bisa memfilter dengan baik dan juga kita harus menolak segala bentuk intoleransi. Cuman itu juga korupsi sedang marak akhir-akhir ini. Pokoknya segala tindakan yang merusak persatuan itu menurut saya sebagai fokus utamanya juga. Itu juga Mas.
Iya, baik. Em, Cukup vital ya apa yang kita lakukan sebagai ASN muda ini tantangannya. Tapi saya yakin kita pasti bisa melakukan itu. Dan mungkin ada tambahan terakhir dari narasumber kita yang terakhir terkait peran ASN muda ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan sebagai ASN muda adalah terus mengembangkan kemampuan diri kita secara berkelanjutan, terus meningkatkan kompetensi bukan hanya soal keterampilan teknis, mungkin juga kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan integritas dalam bekerja. Lalu di era digital ini literasi digital itu menjadi kunci agar ASN mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan inovatif seperti yang dibilang oleh Mas Yosua tadi, memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, selain itu, pemahaman isu global juga penting agar ASN muda peka terhadap tantangan dunia seperti perubahan iklim, keamanan cyber, yang tadi juga sudah kita bahas sebelumnya, hingga perkembangan ekonomi digital. Dengan bekal tersebut, ASN dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan mungkin bermanfaat bagi diri kita, organisasi, dan tentunya masyarakat. Ya, itu yang tak kalah pentingnya juga, ASN muda itu harus berperan aktif dalam bela negara, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga melalui loyalitas, dedikasi, dan komitmen pada pelayanan publik. Ya, jadi inilah wujud nyata kontribusi untuk membangun bangsa yang maju dan berdaulat. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sangat merangkum sekali apa yang kita diskusikan ini ya terkait peran ASN muda ini. Baik, saya masuk ke segmen berikutnya, itu terkait penutup dan kesimpulan. Ini menjadi bagian yang penting yang kita bahas hari ini. Nah, setelah kita membahas semua hal ini, lalu bagaimana peran dan sikap kita sebagai ASN muda dalam bela negara? Bagaimana menurut teman-teman narasumber? Lalu apa kesimpulan utama dari tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini? Saya persilahkan. Dan harapan yang mungkin bisa disampaikan juga. Saya persilahkan narasumber. Baik, Mas. Menurut saya optimis dengan kolaborasi semua elemen masyarakat, kita bisa menjaga persatuan dan menghadapi tantangan serta mencapai tujuan bersama, Mas. Baik, em, berikutnya, narasumber berikutnya, terkait kesimpulan kita hari ini, Saya ingin menambahkan ya Mas ya, dari silakan, Mas. jawaban-jawaban teman-teman, jawaban saya juga tadi, ada juga pendidikan yang kurang merata, ada juga perekonomian yang tidak merata. Jadi kita harus optimis, kita harus terus mendorong pendidikan dan literasi untuk semua kalangan, supaya masyarakat dapat berpikir lebih kritis dan mampu untuk berkecimpung di dunia internasional juga, jangan hanya di dunia nasional saja. Gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Saya persilakan yang berikutnya. Oke, mungkin yang nggak kalah penting nih Mas. Pastinya kita juga perlu mengutamakan dari aspek keadilan sosialnya dan juga lingkungan. Jadi agar pembangunan kita tuh terus berkelanjut. Mungkin pendek aja sih Mas itu. Terima kasih. Baik, narasumber terakhir mungkin ingin menambahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kembali karena sudah tadi dirangkum mungkin dari teman-teman ya. Jadi saya juga pendek saja, mungkin lebih ke berpikir terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Baik, terima kasih semuanya. Akhirnya memang tantangan kebangsaan saat ini itu memang sangat beragam ya. Seperti kesenjangan sosial, intoleransi, dan perubahan lingkungan. Untuk menghadapinya, saya rasa dari pembicaraan kita tadi, kita perlu menjaga persatuan yang pertama. Kemudian menerapkan nilai-nilai kebangsaan, kemudian tadi berkontribusi aktif membangun bangsa kita. Akhirnya kita sebagai ASN muda itu punya peran penting dalam mewujudkan bela negara. Dengan sikap profesional, integritas, dan kemampuan yang terus-menerus berkembang dalam kita melaksanakan tugas. Dan juga dengan kerjasama semua elemen bangsa, Indonesia bisa menghadapi tantangan dan maju bersama. Saya rasa itu yang menjadi kesimpulan kita pada kegiatan podcast kita pada hari ini. Mungkin kawan-kawan sepakat ya terkait itu. Oke, sekali lagi em, saya ucapkan terima kasih atas semua diskusinya, waktu yang eh, semua kawan-kawan berikan sebagai narasumber ini. Semuanya sangat menginsight sekali buat kita dan penuh makna. Jadi mungkin di
podcast berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin juga akan menarik dan menjadi diskusi juga buat kemajuan bangsa kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun bangsa. Terima kasih.